Pernah nggak sih lu mikir kenapa kita diajarin rumus Pitagoras, tapi nggak diajarin cara ngatur gaji biar nggak habis di tanggal 10? Serius deh, sekolah ngajarin kita cara nyari X, tapi nggak pernah ngajarin cara nyari passive income. Akhirnya banyak yang lulus cum laude, tapi masih bingung bedain aset sama liabilitas. Ironisnya, kita disuruh kerja keras, tapi lupa dikasih tahu uang juga bisa disuruh kerja buat kita. Mindset kaya dan mindset miskin itu bukan bawaan lahir, tapi bawaan lingkungan. Dan kadang bawaan omongan tetangga. Yang satu ngajarin main aman, yang satu ngajarin main cerdas. Jadi, kalau lu ngerasa udah capek kerja, tapi dompet tetap kurus, mungkin saatnya bukan ganti kerja, tapi ganti cara mikir. Yuk, kita bahas hal-hal penting yang nggak pernah dibahas wali kelas waktu upacara Senin pagi. Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ya hidup orang kaya kayak lebih simpel? Padahal justru mereka punya lebih banyak tanggung jawab. Nah, jawabannya seringkali bukan soal jumlah uang di dompet, tapi soal isi kepala. Yap, kita ngomongin soal mindset, bukan mie instan, tapi pola pikir tentang uang dan pendidikan. Banyak orang dari kecil sudah diajari, nah, sekolah yang rajin, biar nanti dapat kerja bagus. Nggak salah sih, tapi kalau kita bilang ada dunia lain, ini bukan dunia semesta Marvel yang isinya ilmu finansial, investasi, dan aset yang bikin kamu nggak kerja tapi duit tetap datang. Disitulah letak bedanya mindset miskin versus mindset kaya. Nah, dalam video ini akan mengupas habis perbedaan lucu, serius, dan kadang menyakitkan antara dua cara pandang ini. Bukan untuk ngejek, sama sekali tidak. Tapi buat ngajak lu berpikir ulang cara lu memandang pendidikan dan masa depan. Yang pertama, fokus pada jenis pendidikan. Mindset miskin punya keyakinan suci. Pendidikan formal adalah jalan hidup paling terang. Pokoknya sekolah harus sampai sarjana, kalau bisa S2. Biar bisa melamar kerja yang gajinya UMR, tapi full lembur. Mereka percaya semakin panjang gelar, makin panjang juga slip gaji. Padahal kadang panjangnya cicilan. Sementara itu, mindset kaya duduk manis di pojokan sambil buka buku tentang investasi. Buat mereka, pendidikan formal penting, tapi pendidikan finansial jauh lebih penting. Belajar mengelola uang, paham cara kerja bunga majemuk, dan ngerti bedanya aset sama liabilitas, itu ilmu mahal yang nggak diajarin guru matematika. Mereka sadar, jadi kutu buku belum tentu bikin jadi kutu uang. Pendidikan formal itu fondasi, tetapi pendidikan finansial itu jembatan ke masa depan yang bikin lu bilang, kerja sih boleh, tapi duit juga harus kerja buat saya dong. Ada kutipan, jangan kejar ijazah, kejar ilmu yang membuatmu tidak bergantung pada ijazah. 2. Tujuan dari pendidikan. Mindset miskin menganggap pendidikan sebagai tiket masuk dunia kerja. Targetnya lulus, melamar kerja, lalu bekerja sampai pensiun. Dan berharap ada kenaikan gaji walau inflasi lari maraton. Intinya aman dan nyaman lebih penting daripada bebas. Nah, mindset kaya beda. Wah, mereka beda frekuensi.
Buat mereka, pendidikan adalah alat untuk menciptakan peluang, bukan hanya ikut antri lowongan kerja. Mereka belajar supaya bisa menciptakan sistem, bukan masuk ke dalam sistem orang lain. Alih-alih jadi karyawan seumur hidup, mereka mikir, gimana caranya saya bisa ngegaji orang lain. Buat mereka, ilmu itu semacam alat sulap yang bisa mengubah peluang jadi cuan, bukan cuma nilai A di rapor. Ada kutipan seperti ini, belajarlah bukan untuk mencari kerja, tapi untuk menciptakan kerja. Keren kan? 3. Pandangan terhadap uang. Buat yang punya mindset miskin, uang itu ibarat bos yang galak. Harus dituruti, dikejar, bahkan dipuja. Mereka kerja keras yang malam, berharap suatu hari bisa nabung cukup buat beli rumah, walaupun harga rumah naik duluan. Pokoknya gaji tetap adalah cinta pertama. Sebaliknya, mindset kaya menganggap uang itu partner kerja. Uang, sini kamu, kerja buat gue ya. Gue investasiin kamu, biar kamu berkembang. Mereka nggak kerja demi uang, tapi bikin uang kerja buat mereka. Aset adalah sahabat sejati mereka, properti, saham, atau bisnis kecil-kecilan. Mindset kaya paham bahwa waktu adalah aset paling mahal. Jadi daripada tuker waktu buat uang, mereka cari cara biar uang jalan sendiri. Bukan sulap, tapi strategi. Orang miskin kerja untuk uang, orang kaya membuat uang bekerja untuknya, kata Robert Kiyosaki. 4. Sikap terhadap resiko. Mindset miskin punya slogan, yang penting aman. Risiko dianggap hantu yang harus dihindari, bukan dipelajari. Makanya lebih pilih deposito daripada saham, walau bunganya kalah sama harga bakso naik. Mindset kaya malah buka pintu buat risiko. Tapi bukan risiko asal-asalan ya. Mereka belajar, riset, dan ambil keputusan dengan penuh perhitungan. Buat mereka, risiko bukan musuh, tapi guru terbaik yang ngajarin pelajaran paling mahal. Kadang literally mahal. Kalau mindset miskin bilang takut rugi, mindset kaya bilang kalau nggak nyoba, kita nggak tahu potensi untungnya. Mereka siap gagal, tapi lebih siap bangkit dan belajar dari kegagalan itu. Semakin besar resiko yang bisa lo kelola, semakin besar potensi yang bisa lo terima. 5. Pengembangan diri. Setelah lulus kuliah, mindset miskin umumnya tutup buku. Yay, akhirnya nggak usah belajar lagi. Mereka pikir ilmu itu cuma urusan kampus, bukan kebutuhan hidup. Padahal dunia terus berubah, tapi mereka nggak update software pikirannya. Mindset kaya justru doyan belajar. Mereka tahu bahwa diri kita adalah aset paling berharga. Jadi tiap hari selalu ada yang baru. Baca buku, ikut seminar, nonton video edukasi. Pokoknya upgrade otak itu wajib, bukan opsi. Mereka percaya kalau versi terbaik dari dirinya belum datang. Maka tugas hidupnya adalah terus berkembang. Bahkan saat udah sukses, mereka masih belajar. Soalnya sukses hari ini belum tentu cukup kuat buat tantangan di hari esok. Orang miskin berhenti belajar setelah lulus. Orang kaya belajar seumur hidup. 6. Perencanaan masa depan. Mindset miskin punya rencana masa depan yang sederhana. Kerja sampai tua, lalu pensiun dari kantor atau bantuan dari anak. Tabungan kadang kalah sama cicilan motor dan harga bensin.
Intinya, masa depan diserahkan pada nasib dan undian. Sementara mindset kaya bikin roadmap hidup kayak perencana keuangan. Mereka mikir, kalau sekarang gaji segini, berapa persen harus saya tabung, investasikan, dan pakai buat passive income. Mereka nggak bergantung pada kantor. Mereka bangun sistem sendiri. Passive income jadi kata sakti mereka. Bukan berarti duduk-duduk terus uang masuk kayak magic. Tapi sistem yang mereka bangun membuat uang tetap mengalir walaupun mereka tidur siang. Jangan bekerja untuk uang selamanya. Bangun sistem agar uang bekerja untuk masa depanmu. 7. Makna kesuksesan. Mindset miskin sering mengukur sukses dari gelar dan jabatan. Semakin tinggi posisi di kantor, makin sukses. Tapi kadang lupa, semakin tinggi jabatan, makin panjang juga waktu yang dihabiskan buat kerja. Mindset kaya punya definisi sukses yang lain. Kebebasan, waktu yang bisa dipakai bersama keluarga, uang yang cukup tanpa stres, dan kemampuan membantu orang lain. Buat mereka, sukses adalah saat mereka bisa hidup sesuai nilai, bukan hanya sesuai gaji. Mereka nggak hanya ingin punya uang, tapi juga ingin punya waktu, kesehatan, dan kedamaian. Dan tentu saja, memberi dampak positif ke sekitar. Jadi salah satu bentuk sukses paling keren buat mereka. Sukses bukan soal seberapa banyak uang yang lo punya, tapi seberapa bebas lo ngatur hidup lo. Nah, itu dia bedanya mindset miskin dan mindset kaya. Bukan soal dompetnya, siapa yang lebih tebal, tapi kepala siapa yang lebih terbuka buat belajar dan berubah. Dan kabar baiknya, mindset itu bisa diubah. Nggak ada yang lahir langsung punya mindset kaya, tapi dengan belajar, mencoba, dan kadang gagal, tapi bangkit lagi. Lo bisa jadi versi lo yang lebih bijak secara finansial. Kuncinya adalah niat, konsistensi, dan sedikit rasa penasaran yang sehat. Jadi yuk mulai hari ini perbaiki cara pikir kita tentang uang dan pendidikan, karena kadang perubahan besar itu dimulai dari satu keputusan kecil, yaitu mau belajar lagi. Oke, terima kasih buat lo yang sudah nonton video ini, yang juga sudah support channel ini dengan berlangganan, memberikan super thanks. Dan terima kasih juga buat lo yang sudah meninggalkan komentar yang baik, serta mau like and share video-video di channel ini. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.